Selamat datang di channel Ide Film guys. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita serial film asal Korea yang berjudul Squid Game Season 1 yang belakangan ini viral banget. Tahu dong ya? Nah, di season 1 ini terdiri dari 9 episode. Jadi akan kuceritakan alur cerita keseluruhan episode. Serial ini menceritakan tentang ratusan orang yang mengikuti beberapa permainan anak-anak yang hadiahnya puluhan miliar won. Tapi nyawa yang menjadi taruhannya guys. Namun sebelum melanjutkan, saya ingatkan bahwa video ini adalah full spoiler konten. Jika kalian tak bermasalah dengan itu, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya guys. Episode 1 berjudul Lampu Merah Lampu Hijau. Di awal cerita, kita dikenalkan dengan sebuah permainan tradisional Korea yang disebut Squid Game karena arenanya yang memang berbentuk cumi-cumi. Namun detailnya akan saya ceritakan di bagian akhir cerita ya. Tokoh utama dalam cerita ini adalah seorang duda bernama Gi-hun yang tinggal dengan ibunya yang sudah sakit-sakitan. Penghasilannya sebagai seorang sopir tak cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Ditambah hobinya bermain judi membuatnya terlilit hutang yang teramat besar hingga harus dikejar-kejar rentenir. Akibatnya ia tak memiliki hak asuh anaknya yang bernama Gae-yong yang kini tinggal dengan mantan istrinya, di mana tahun depan Gae-yong ini akan pindah ke Amerika. Di tengah frustasinya, ia bertemu pria misterius yang memberikan kartu undangan sebuah permainan dengan hadiah yang besar. Setelah menghubungi nomor yang tertera di kartu, Gi-hun lalu dijemput dengan mobil van dan dibius selama perjalanan, sehingga tak tahu di mana tempat permainan nantinya diadakan. Begitu tersadar, Gi-hun sudah berada dalam sebuah ruangan bersama 456 peserta lain. Gi-hun mendapat nomor urut terakhir, yaitu 456. Penyelenggaraan permainan ini dipimpin oleh seorang bertopeng wajah hitam yang disebut frontman, dan pasukan berkostum pink dengan topeng bersimbol kotak, segitiga, dan lingkaran. Para peserta lalu dijelaskan mekanisme permainan secara umum dan menandatangani surat perjanjian. Jadi seluruh permainan berjumlah 6 yang dilakukan selama 6 hari berturut-turut guys. Dan pemenangnya adalah peserta yang sanggup bertahan hingga permainan terakhir. Dan sampai detik ini semua peserta belum mengetahui bahwa yang menjadi taruhannya adalah nyawa mereka guys. Selain Gi-hun, beberapa tokoh lain yang diperlihatkan antara lain Pak Tua penderita tumor otak bernama Il-nam dengan nomor 001, wanita pencopet bernama Se-byok dengan nomor 067, anggota gangster bernama Deok-su dengan nomor 101, wanita pengasut bernama Min-yo dengan nomor 212, tetangga Gi-hun bernama Sang-woo dengan nomor 218, dan seorang imigran asal Pakistan bernama Abdul Ali dengan nomor 199. Mereka lalu dibawa ke arena permainan yang pertama yang bernama Lampu Merah Lampu Hijau yang dijaga sebuah boneka raksasa yang bernyanyi. Aturan mainnya, setiap peserta harus secepatnya sampai melewati garis batas dalam waktu 5 menit dan hanya boleh bergerak saat boneka menyanyikan bait lampu hijau dan dilarang bergerak saat diucapkan lampu merah. Ternyata peserta yang melanggar atau gagal langsung ditembak di tempat guys. Menyadari bahwa permainan ini mematikan, mereka mulai berhamburan mencoba melarikan diri, namun malah membuat mereka semua tewas ditembak. Satu demi satu peserta berguguran, hingga akhirnya Gi-hun dan beberapa peserta lainnya berhasil sampai garis batas di akhir sisa waktu. Permainan pertama pun selesai. Di sini kita diperlihatkan bahwa ternyata lokasi diadakannya permainan ini adalah di sebuah pulau terpencil, sehingga sulit bagi peserta untuk kabur atau mencari pertolongan guys. Lanjut ke episode 2 yang berjudul Neraka. Semua peserta yang tereliminasi, baik yang sudah tewas atau sekarat, langsung masuk ke ruangan krematorium untuk dikremasi. Peserta yang lolos kini tinggal 201. Sang-woo sempat mengajukan untuk pengambilan suara agar permainan ini dihentikan. Namun begitu melihat uang hadiah yang begitu banyak peserta yang berubah pikiran termasuk Sang-woo. Namun dari hasil pemungutan suara, akhirnya diputuskan bahwa permainan dihentikan dan mereka semua dipulangkan. Gi-hun sempat melaporkan apa yang dialaminya kepada pihak kepolisian. Namun seperti yang bisa diduga, polisi menganggap Gi-hun mengalami gangguan jiwa dan diusir dari sana. Namun salah satu detektif bernama Junho sempat melihat kartu undangan Gi-hun yang tertinggal di sana. Detektif Junho tampaknya juga sedang mencari keberadaan kakaknya yang sudah menghilang cukup lama, dan ia menemukan kartu undangan yang sama dengan milik Gi-hun di kontrakan kakaknya. Baik Gi-hun, Sang-woo, Se-byok, Ali, dan Deok-su menjalani kehidupan lamanya yang suram dengan masalahnya masing-masing. Gi-hun yang tak bisa lagi menemui anaknya, Sang-woo yang jadi buron polisi karena kasus penipuan, Se-byok yang harus menitipkan adiknya di panti asuhan karena tak punya rumah, Ali yang ingin pulang ke kampung halamannya di Pakistan, dan Deok-su yang diburu pemimpin gangsternya. Di tengah keputusasaan, mereka mendapat kartu undangan kembali.
Tanpa pikir panjang, kali ini mereka memutuskan untuk kembali ke permainan. Namun kali ini, Detektif Junho ikut membuntuti mobil dan menyusup ke dalam kapal menuju pulau. Ia lalu menyamar sebagai salah satu pasukan dan episode 2 pun selesai. Masuk ke episode 3 yang berjudul Pria Berpayung. Saat tersadar, Gi-hun kembali bertemu dengan Il-nam, Sang-woo, dan Ali untuk kemudian membentuk tim. Begitu juga dengan Doksu dan Minyo membentuk timnya sendiri. Di sini dikenalkan satu karakter lagi yang bernama Byung-gi dengan nomor 111 yang sepertinya telah mendapat bocoran nama permainan yang akan dimainkan selanjutnya. Singkat cerita, permainan kedua dimulai. Namun sebelumnya mereka memilih berbagai bentuk yang tersedia. Ada bentuk lingkaran, segitiga, persegi, bintang, dan bentuk payung. Dan akhirnya diketahui bahwa ternyata permainannya adalah memotong gulali. Gulali yang telah mengeras harus mereka potong sesuai bentuk yang mereka pilih, hanya dengan menggunakan jarum. Peserta yang mematahkan bentuk gulalinya akan langsung dieliminasi dan yang lolos adalah peserta yang berhasil memotong utuh sebelum waktu berakhir. Byung-gi dengan mudah lolos karena telah mendapat bocoran dan memilih bentuk yang paling mudah, yaitu segitiga. Satu persatu peserta lain juga lolos, yaitu Sae-byok, Ali, Sang-woo, Minyo, Doksu, dan Il-nam. Gi-hun yang mendapat bentuk paling sulit yaitu payung, untungnya memiliki ide di akhir waktu. Ia menjelati gulalinya hingga akhirnya ia juga berhasil lolos permainan ini. Dan sisanya yang belum selesai semua tewas dibunuh guys. Masuk ke episode 4 yang berjudul Tetap di Tim. Sesampainya di base camp sempat terjadi keributan karena kelompok Doksu mengambil jatah makanan peserta lain. Akibatnya salah satu peserta terbunuh dan ternyata membunuh sesama peserta diperbolehkan dalam permainan ini guys. Di sini terungkap bahwa salah satu peserta bernama Byung-gi berprofesi sebagai dokter bedah dan bekerja sama dengan oknum pasukan untuk mengambil organ-organ peserta yang sekarat untuk diselundupkan. Makanya Byung-gi terus mendapat bocoran permainan selanjutnya. Ia lalu bergabung dengan kelompok Doksu yang dianggap paling kuat dengan imbalan informasi bocoran nama permainan selanjutnya. Malamnya, kelompok Doksu mulai membunuhi peserta lain. Kelompok Gi-hun hanya bisa bertahan melindungi kelompoknya. Hingga akhirnya mereka dihentikan setelah Il-nam berteriak memohon semuanya agar berhenti saling membunuh. Esoknya, permainan ketiga dimulai. Namun sebelumnya, peserta diminta membentuk tim dengan anggota 10 orang. Doksu yang telah mengetahui jenis permainan selanjutnya menendang Minyo dari kelompoknya, sehingga terpaksa bergabung dengan kelompok Gi-hun. Dan ternyata permainan ketiga ini adalah tarik tambang, di mana kelompok yang kalah harus jatuh dan tewas. Kelompok Doksu tentu saja menang dengan mudah karena dari awal telah mengetahui bahwa permainan ini membutuhkan tenaga. Itulah alasannya Minyo diusir dari kelompok Doksu. Kelompok Gi-hun yang terdiri atas beberapa wanita sempat merasa pesimis, namun beruntung tidak berhadapan dengan kelompok Doksu. Dengan pengalaman Il-nam dan strategi Sang-woo, kelompok Gi-hun akhirnya berhasil lolos. Masuk ke episode 5 yang berjudul Dunia yang Adil. Kini sisa peserta tinggal 40 orang dengan uang hadiah terkumpul 41,6 miliar won. Detektif Junho akhirnya mengetahui aktivitas pengambilan organ yang dilakukan Byung-gi dan para oknum pasukan. Dalam penyamarannya, Detektif Junho diberi tugas untuk menyelam mengantarkan organ kepada penadah. Di sisi lain, Byung-gi menagih bocoran permainan selanjutnya. Namun kali ini para oknum pasukan ini juga tidak tahu, sehingga sempat terjadi adu pukul di antara mereka yang membuat Byung-gi kabur dan tak sengaja memasuki salah satu arena permainan sebelumnya. Frontman yang akhirnya mengetahui anggotanya ada yang curang langsung menembaknya dan menyadari kehadiran penyusup yang tak lain adalah Detektif Junho. Dari perkataan Frontman, Squid Game ini adalah permainan yang mengutamakan keadilan, sehingga tidak mentolerir siapapun yang melanggar termasuk anggotanya sendiri. Setelah Detektif Junho membunuh salah satu pasukan, ia lalu mencari informasi di ruang arsip tentang kakaknya yang hilang dan diketahui bahwa ternyata kakaknya yang bernama Hwang In-ho adalah juara dari Squid Game beberapa tahun sebelumnya. Masuk ke episode 6 yang berjudul Ganbu. Detektif Junho yang kini berada di ruang Frontman mendapati informasi bahwa Squid Game ini diadakan atas permintaan beberapa orang klien yang disebut VIP. Kini peserta memasuki permainan keempat dengan sisa peserta 39 orang. Namun sebelumnya mereka kali ini diminta berpasangan, sehingga satu orang tak mendapat pasangan, yaitu Minyo, sehingga ia harus diseret keluar. Sedangkan Gi-hun berpasangan dengan Il-nam. Permainan keempat ini ternyata adalah bermain kelereng. Aturan mainnya, setiap orang mendapat 10 butir kelereng dan diminta bermain dengan pasangannya dengan cara apapun. Peserta dinyatakan lolos jika berhasil mengambil seluruh kelereng pasangannya melalui permainan dalam waktu 30 menit. Permainan kali ini cukup berat dan penuh drama karena harus mengorbankan pasangan masing-masing, di mana sebelumnya mereka memilih rekan pasangan terbaik dan tak menyangka malah harus mengalahkannya.
Sang-woo berhasil menang dengan menipu Ali, Deok-soo menang karena mengubah permainan saat nyaris kalah, Se-byok menang karena rekannya dengan sengaja mengalah, Gi-hun juga menang karena memanfaatkan kepikunan Il-nam, bahkan Il-nam memberikan kelerengnya dengan suka hati saat Gi-hun nyaris kalah karena dianggap ganbu, yang artinya teman dekat yang akan selalu ikhlas berbagi, yang membuat Il-nam harus tereliminasi. Masuk ke episode 7 yang berjudul Para VIP. Sekembalinya ke base camp, mereka mendapati bahwa Minyo yang sebelumnya tidak mendapat pasangan ternyata selamat karena dianggap sebagai anak buangan. Kini sisa peserta tinggal 16 orang. Di sisi lain, frontman menyambut para VIP yang bertopeng emas yang datang untuk menonton permainan secara langsung. Dan kali ini, Detektif Junho menyamar sebagai salah satu pelayan, masuk ke permainan kelima, namun sebelumnya mereka diminta memilih nomor dari 1 sampai 16. Gi-hun mendapat nomor terakhir yaitu nomor 16. Ternyata permainan kali ini adalah menyeberang jembatan yang terbuat dari ubin kaca sesuai nomor urut yang diambil dalam waktu 16 menit. Jika peserta menginjak kaca yang salah, maka kaca itu akan pecah dan tewas terjatuh. Begitu juga jika waktu habis sebelum berhasil sampai seberang. Peserta dengan nomor terdepan mulai jatuh berguguran, termasuk Minyo yang menjatuhkan diri bersama Deok-soo karena sakit hati. Salah satu peserta yang ternyata pernah bekerja di pabrik kaca dan mengetahui trik untuk memilih kaca yang kuat membuat frontman harus mematikan lampu agar permainan tetap adil. Namun akhirnya ia terjatuh karena didorong Sang-woo sehingga tersisa 3 orang yang lolos, yaitu Sang-woo, Se-byok, dan Gi-hun. Detektif Junho diam-diam berhasil membunuh salah satu VIP dan kabur keluar pulau dengan menyelam. Frontman yang mengetahuinya lantas mencoba mengejar Junho. Masuk ke episode 8 yang berjudul Frontman. Sesampainya di daratan, Junho masih dikejar frontman dan pasukannya hingga akhirnya terpojok di tepi tebing. Dan alangkah terkejutnya saat frontman membuka topengnya, ternyata ia adalah Wang In-ho, kakaknya yang selama ini ia cari. Dan naas, In-ho menembak Junho hingga terjatuh dari tebing. Di base camp, Gi-hun bersitegang dengan Sang-woo karena sikapnya dengan sengaja mendorong peserta lain hingga terbunuh, sedangkan Se-byok hanya duduk terdiam. Belum selesai beradu mulut, mereka bertiga diminta berganti pakaian dan diundang makan malam. Ternyata Se-byok mendapati luka tertusuk kaca di permainan sebelumnya. Seusai makan, mereka masing-masing disisakan sebuah pisau. Saat waktu istirahat, keadaan Se-byok makin memburuk hingga tak sadarkan diri. Namun saat Gi-hun meninggalkannya untuk meminta pertolongan, Se-byok telah tewas dibunuh Sang-woo. Dan kini peserta tersisa 2 orang menuju permainan terakhir. Masuk ke episode terakhir yaitu episode 9 yang berjudul Sebuah Hari Keberuntungan. Permainan terakhir adalah Squid Game, di mana Gi-hun menjadi penyerang dan Sang-woo menjadi penjaga melalui undi koin. Aturan mainnya, Gi-hun sebagai penyerang bersiap di bagian kepala cumi-cumi, sedangkan Sang-woo sebagai penjaga bersiap di bagian pinggang cumi-cumi. Babak pertama, dari posisinya sekarang, Gi-hun harus menuju bagian mulut cumi-cumi. Aturannya, Gi-hun hanya boleh melompat dengan 1 kaki di area luar garis, dan ia bisa menyeberangi pinggang cumi dengan 2 kaki melewati Sang-woo. Jika berhasil, Gi-hun mendapat sebutan Amengosa, yang artinya inspektur rahasia, dan diperbolehkan berjalan dengan 2 kaki menuju bagian mulut cumi-cumi. Dan babak kedua adalah babak terakhir, di mana kali ini Gi-hun harus kembali menuju bagian kepala cumi-cumi melalui tengah menghadapi Sang-woo. Di tengah guyuran hujan, mereka bertarung habis-habisan bersimbah darah, hingga akhirnya Gi-hun bisa mengalahkan Sang-woo. Namun saat tinggal selangkah menuju kemenangan, Gi-hun malah mengajukan untuk membatalkan permainan. Namun Sang-woo yang telah merasa bersalah akhirnya menusuk lehernya sendiri hingga tewas agar permainan tidak dibatalkan dan Gi-hun dinyatakan sebagai pemenang. Singkat cerita, Gi-hun telah dikembalikan ke asalnya dan uang hadiah sebesar 45,6 miliar won telah masuk ke rekeningnya. Namun Gi-hun tidak tampak senang karena ia sadar bahwa uang itu adalah uang dari ratusan nyawa yang melayang. Ditambah ia mendapati ibunya telah meninggal guys. 1 tahun kemudian, kesedihan Gi-hun tak kunjung mereda. Hingga suatu ketika ia mendapati kartu undangan lagi. Namun bedanya kali ini berwarna emas. Gi-hun diundang oleh dalang di balik Squid Game yang ternyata ia adalah Il-nam, peserta nomor 001 yang juga ikut bermain dengan Gi-hun yang ternyata masih hidup guys. Gi-hun yang terkejut sekaligus marah mendapati kenyataan bahwa Il-nam mengadakan Squid Game hanyalah karena Il-nam sudah bosan dengan harta yang saking banyaknya hingga tak bisa lagi merasakan kebahagiaan. Ia ingin merasakan kebahagiaan masa kecilnya kembali dan berhasil ia rasakan saat bermain Squid Game bersama Gi-hun. Hingga akhirnya Il-nam mengembuskan nafas terakhirnya guys. Berpikir bahwa misteri permainan ini telah benar-benar usai, Gi-hun mengubah style rambutnya menjadi merah. Ia lalu menemui adik Se-byok dan menitipkannya kepada ibu Sang-woo beserta uang hadiahnya. Gi-hun lalu berencana menyusul anak perempuannya Ge-yong yang kini sudah pindah ke Amerika.
Namun saat di stasiun, ia sempat bertemu kembali dengan pria misterius yang dulu mengajaknya ke permainan Squid Game. Pria itu juga sedang merekrut calon peserta sama seperti yang dialaminya dulu. Gi-hun lalu merebut kartu undangannya dan mencegahnya untuk ikut permainan. Saat hendak naik pesawat, Gi-hun menelepon nomor di kartu itu. Namun suara di balik telepon ini sudah mengenal Gi-hun dan memintanya untuk tidak macam-macam. Namun Gi-hun justru mengajukan diri mengikuti permainan kembali dan berencana menghentikan permainan Squid Game yang mematikan ini. Dan season 1 pun tamat. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe agar tidak ketinggalan alur cerita film-film seru selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.